Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqu maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allah ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di masjid yang mulia dengan keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kebodohan kepada zaman yang penuh iman, ilmu dan kebijaksanaan.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang patut kita sesali karena saat ini kita berada di ujung bulan Rajab. Kendati hanya beberapa hari lagi, marilah kita memanfaatkan kesempatan berada di akhir Rajab ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kita perlu percaya dan yakin bahwa keteguhan hati dan tekad yang kuat untuk mengisi sisa usia dengan amal terbaik, maka kesempatan menghadapi bulan Sya'ban mendatang kita tetap terkawal untuk terus menjadi insan yang terbaik, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang bersama banyak orang maupun sendirian. Sikap inilah yang terpenting bagi umat Islam, apalagi telah diberikan umur panjang untuk bertemu bulan puasa atau bulan Ramadan. Sekali lagi, marilah terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Semakin mendekati hari agenda 5 tahunan yakni pemilu di negeri ini, kita melihat perseteruan yang terjadi tampak semakin curi. Seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Padahal perbedaan pendapat dalam Islam adalah keniscayaan. Dari dahulu sampai sekarang, perbedaan pendapat sudah pasti ada, dan itu sunatullah. Termasuk perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin negara. Termasuk pada saat dulu di masa awal-awal Islam, para sejarawan seperti Ibnu Ishaq At-Tabari mengungkapkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi hampir tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Orang yang pertama kali tidak percaya bahwa Rasulullah wafat adalah sahabat Umar. Bahkan beliau sampai menduga bahwa berita tersebut dibuat oleh orang-orang munafik. Lalu sahabat Abu Bakar yang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah itu wafat, kemudian mendatangi dan menghampiri Umar sambil mengutip surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang artinya sesungguhnya engkau atau Nabi Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Pada akhirnya sahabat Umar pun mencoba menerima perintah tersebut, ditinggal oleh Rasulullah SAW untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ. Perbedaan pendapat juga terjadi ketika siapa yang seharusnya menggantikan Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin. Para sahabat Ansar dan Muhajirin berbeda pendapat saat hendak menentukan seorang pemimpin mengganti Rasulullah SAW. Tepat di Safiqah Bani Sa'id, kaum Ansar memilih Sa'id bin Ubaidillah, pemuka suku Khazraj, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar, Umar dan Ubaidah menyampaikan ketidaksetujuan kaum Muhajirin atas pilihan kaum Ansar itu. Menurut kaum Muhajirin, pemimpin pengganti Rasulullah SAW itu setidaknya atau sebaiknya dari kaum Quraisy. Namun usulan ini juga ditentang oleh Al-Hubab bin Munzir dari kalangan Ansar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat terjadi perdebatan sengit tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut. Umar pun berinisiatif membaiat Abu Bakar dengan suara yang lantang dan kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah. Dan para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat. Pesan secara tersirat itu bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah SAW. Dalam tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti disebutkan bahwa untuk menghindari perseteruan berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan Ansar, di mana kaum Ansar sudah berkumpul di Bani Thaqifah,
untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada mereka, kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah para menterinya. Nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi adalah contoh perbedaan pendapat di atas dalam memilih seorang pemimpin yang seharusnya kita jadikan pelajaran yang berharga. Terlebih lagi kita tinggal di negara yang satu dengan beragam yang cukup berwarna. Berdebat sengit apapun selagi tidak mengucapkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, saling menjatuhkan personal, itu merupakan hal yang biasa dalam hidup di negara demokrasi. Dan nanti setelah sudah pemilihan, setelah nanti sudah ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU siapa pemimpin yang terpilih, kita harus mendukung dan tidak boleh memberontak pemimpin yang sudah dipilih secara jujur dan adil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallahi azza wa jalla, wasma'it ta'ati wa in ta'ammara 'alaika 'abdun." Artinya, sesungguhnya saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemerintah kalian adalah seorang hamba sahaya atau budak. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun kita juga boleh mengkritik pemerintah atau penguasa ketika pemimpin yang terpilih nanti melakukan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan yang melanggar etika bernegara dan undang-undang negara Republik Indonesia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fi ma'ruf." Yang artinya tidak wajib taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin kita yang terbaik dan bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل المشرك والمشركين وانصر من نصر الدين
واهدر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله